Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Mari kita masuk dalam Pray From Home, kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sepanjang hari ini. Berkat-Mu begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami malam ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang akulah perisaimu. Akulah di sini berbicara mengenai Tuhan. Dan kita baca bersama-sama dari Kejadian 15 ayat 1. Kita lihat dari satu ayat ini yang sangat luar biasa. Kejadian 15 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, di sini nama Abraham masih Abram. Ya, dia belum menjadi Abraham. Nah, kita juga bisa melihat dikatakan kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi seseorang mendapatkan penglihatan itu normal. Bahkan sampai hari ini orang-orang masih ada yang menerima penglihatan. Ada yang menerima mimpi, ada yang menerima penglihatan. Dan itu semua karunia dari Tuhan. Saudara bisa minta karunia tersebut kepada Tuhan, tapi saudara juga bisa beroleh karunia itu. Kalau saudara beroleh karunia seperti mimpi, seperti penglihatan, nikmati saja. Dan kita pelajari tentang perisai. Perisai berbicara tentang perlindungan dari serangan musuh. Ya, kalau kita tahu zaman dulu perisai itu dilapisi minyak yang bisa memadamkan api. Karena panah yang diluncurkan itu panah api. Sehingga bisa membakar tempat-tempat yang dituju oleh panah-panah berapi itu. Nah, mari kita lihat panah-panah berapi yang dilontarkan iblis kepada kita bisa berupa tuduhan, bisa berupa dosa masa lalu, juga bisa berupa intimidasi. Juga iblis selalu suka mengingatkan dosa-dosa dan mengiming-imingi dosa. Kekasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki perisai untuk melindungi dirinya. Nah, siapa dan apa perisai kita? Itu sangat penting. Kekasih Tuhan, yang pertama, Tuhan adalah perisai kita. Ya, Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah perisai kita yang terbaik. Tuhan adalah perisai sejati kita. Perlindungan kokoh dan memberi rasa aman. Itulah Tuhan, sang perisai kita. Dikatakan magen, ya, magen itu perisai. Nah, kita juga mau belajar. Ternyata setiap orang punya perisai itu bisa berbeda-beda. Ya, apa yang menjadi perisai Anda selama ini? Ada orang perisainya itu harta benda, kekayaannya. Kemudian ada juga perisainya adalah koneksi pejabat-pejabat tinggi, orang-orang penting di sebuah kota, di sebuah negara, sehingga kalaupun ada orang yang mencoba mengancamnya, ada koneksinya. Tapi kita punya kingdom connection, koneksi kerajaan Allah. Langsung kontak dengan Allah kita. Allah kita adalah perlindungan kita. Allah kita adalah perisai kita. Juga ada orang berlindung di balik ketenarannya, sehingga ketika dia tidak tenar lagi, dia tidak populer lagi, dia stres, dia depresi. Dan ada orang punya perisai, yaitu kecantikannya, ketampanannya. Ketika kecantikan dan ketampanan mulai memudar, dia mulai gagal paham dengan Tuhan, gagal paham dengan lingkungan di sekitarnya, dan mencoba untuk bunuh diri, mencoba kepada narkoba, mencoba kepada benda-benda yang tidak perlu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada juga orang punya perisai, yaitu posisinya. Ketika masih berposisi di bawah, masih rendah hati,
masih sopan. Tetapi ketika mulai beranjak naik, karakter aslinya mulai muncul. Rupanya posisi itu bisa menjadi perisai dalam kehidupan seseorang. Nah, kita mau perhatikan bahwa Tuhan adalah perisai sejati. Padanya adalah perlindungan yang kokoh dan aman. Pastikan perisai kita adalah Tuhan kita. Dan jangan sampai kita lari dari Tuhan. Tuhan itu perlindungan yang kokoh, tempat perteduhan, tempat yang aman, perlindungan yang aman dan kokoh. Yang kedua, kita belajar janganlah takut. Ketika Tuhan bersabda kepada Abram, dikatakan jangan takut, janganlah takut. Jangan hidup dalam ketakutan. Ada takut yang normal, tetapi ada juga orang yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan masa depan, ketakutan yang tidak perlu, ketakutan tentang hal-hal yang terlalu banyak dipikirkan. Kasih Tuhan, mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seringkali orang yang takut adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Belajar. Karena Tuhan itulah pemilik kehidupan kita. Belajar percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kesehatanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu, apa saja yang kita miliki, Tuhan tahu. Bahkan hari depan kita, Tuhan tahu. Yang pasti, janji Tuhan buat kita adalah hari depan yang penuh harapan. Saudara, apa yang sedang membuat Anda takut hari ini? Sakit penyakit? Masa depan? Pekerjaan? Rumah tangga? Penerimaan dari orang lain? Semua sudah Tuhan lakukan buat saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menyediakan masa depan buat saudara. Tuhan pasti memberi pekerjaan yang terbaik buat saudara. Bahkan rumah tangga yang terbaik pun Tuhan sudah sediakan. Hanya kita perlu menyesuaikan dengan pasangan kita, menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan sumber berkat kita. Dikatakan tadi, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Upah di sini reward. Tetapi kita mau belajar, kita tidak mengejar reward. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, reward, upah itu akan menjadi bagian kita. Bonus itu akan menjadi bagian kita. Carilah sang sumber berkat, yaitu Tuhan kita. Di dalam Tuhan ada sumber berkat yang sangat berlimpah. Saya pasti katakan sangat berlimpah. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan tenaga untuk menguatkan, menghiburkan saudara. Kekasih Tuhan, teruslah bersyukur dan bersukacita di dalam segala keadaan. Sekali lagi, tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Sekali lagi, tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang menghiburkan kita. Itu yang memampukan kita untuk tetap bertahan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati bukan secara materi saja, tetapi Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta, dan kecakapan, keterampilan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Jadi hargailah setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sia-siakan itu. Saudara, mari kita mau belajar memahami bahwa Tuhan sudah cukupkan dan limpahkan berkat-Nya buat kita. Pertanyaan saya, apakah Anda masih meragukan Tuhan? Di bulan Desember ini, mari biarkan Yesus lahir di hidup kita. Bukan hanya di bulan Desember tentu saja, tetapi setiap hari. Biarlah Yesus lahir di hidup kita. Yesus ada di hidup kita. Sehingga fokus kehidupan kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami merasa aman. Kami merasa teduh. Kami merasa kuat. Kami merasa
disayang Tuhan, diperhatikan Tuhan, dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau tinggal dalam ketakutan, dan kami menyadari berkat Tuhan sudah cukup buat kami. Tuhan memberikan berkat kepada kami berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kami mau belajar bersyukur senantiasa, bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu memampukan kami bertahan, kuat, melangkah dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Sekarang kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, buat Ama Maria yang ada di Singapura, Tuhan menyembuhkan sakitnya, dan biarlah hari ke hari makin baik. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak, Tuhan menyembuhkan stroke-nya, dan kami percaya Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Saudara Lukas yang mengalami pneumonia yang ada di Surabaya, Tuhan menyembuhkan sakitnya. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada di Surabaya, menyembuhkan diabetesnya, termasuk penglihatannya yang berkurang. Kami berdoa mereka semua mengalami pemulihan demi pemulihan. Hari-hari ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami asam lambung, yang sedang mengalami kelemahan tubuh di paru-parunya, di jantungnya, di ginjalnya, di kepala, dan di persendian, di otot-ototnya. Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Bahkan hari-hari ini buat saudara-saudariku yang masuk dalam masa karantina pribadi, isolasi diri, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan biarlah mereka hidup dalam pujian dan penyembahan setiap hari. Hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini bekerja setiap hari mengumpulkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka memiliki fokus menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari kesenangan pribadi. Dan kami menyerahkan ya Tuhan setiap keperluan, kebutuhan mereka, baik para karyawan maupun para pemimpin. Kami berdoa baik yang ada di toko, di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik, di dunia pertambangan, pertanian, perkebunan, industri makanan dan minuman, juga industri perhotelan, pariwisata. Kami berdoa semua bergulir. Biarlah Tuhan memberkati usaha mereka, dan biarlah ekonomi yang berlangsung di Indonesia juga di seluruh dunia mulai mengalir, mulai bergerak lebih cepat. Kami berdoa ya Tuhan, biar di bulan Desember ini ada pemulihan ekonomi lebih baik buat negeri Indonesia dan negeri-negeri yang lain. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu khusus buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari dan melayani Tuhan setiap hari, baik yang ada di tempat mereka bekerja maupun di jalan raya, maupun di udara, maupun di laut. Kami berdoa, perlindungan-Mu dan berkat-Mu ada pada mereka. Malam ini kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Turunkan rahmat-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu buat negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Lewat kepemimpinan Jokowi, Tuhan memberikan otoritas, wibawa, hikmat, kekuatan, pertolongan yang luar biasa. Dan biarlah setiap aparat militer, TNI, Polri, semua bekerja sama menjaga keamanan, ketertiban negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia makin hari makin tertib, makin hari makin damai, makin hari makin berkenan kepadamu. Negeri Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat tenaga medis yang ada di Indonesia khususnya, biarlah sebentar lagi ketika mereka menerima suntik vaksinasi COVID-19, biarlah mereka menjalani pelayanan mereka dengan lebih berani dan dengan lebih baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah vaksinasi gratis COVID-19 untuk di seluruh Indonesia dapat segera terlaksana. Kami berdoa biarlah proses
mendatangkan vaksin dari luar negeri segera terlaksana ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa negeri lain yang hari ini sedang lockdown. Tuhan memberkati Malaysia, Tuhan memberkati beberapa negara Eropa yang sedang lockdown, dan kami juga berdoa buat Amerika yang sudah mulai menyuntikkan vaksin COVID-19, dan Inggris yang sudah menyuntikkan vaksin COVID-19, dan beberapa negara yang sudah mulai melakukannya, dan biarlah herd immunity mulai terjadi di negara-negara tersebut. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami istirahat, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah perisai kami, perlindungan kami. Engkaulah yang memberkati kami dan membuat kami semakin hari semakin kagum akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan saudara, Tuhanlah perisai dan perlindungan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.